atas Monika. Saya adalah mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Bengkulu tahun 2021, NPM A1H021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kristiawan MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas peran filsafat dalam pengembangan pendidikan. Yang akan saya bahas yaitu hubungan filsafat dengan pendidikan serta peranan filsafat dalam pengembangan pendidikan. Yang pertama, hubungan filsafat dengan pendidikan. Kaitan antara filsafat dan filsafat pendidikan menjadi sangat penting sekali, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Dapat dikaitkan bahwa filsafat pendidikan ialah kegiatan pemikiran terstruktur yang menjadikan filsafat sebagai media dan menyambungkan proses pendidikan, menyusun, mengharmoniskan, dan merangkaikan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat kesatuan yang utuh antara filsafat pendidikan, dan pengalaman manusia. Kaitan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan dapat diketahui dari pengertian filsafat itu sendiri, yaitu salah satu cara pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikannya. Ia di samping menggunakan metode-metode ilmiah lainnya, selain itu fungsi filsafat juga memberikan arah agar teori pendidikan yang telah dikembangkan oleh para ahlinya yang berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata serta bermaksud untuk membimbing agar teori-teori dengan pandangan filsafat pendidikan yang telah berkembang tersebut bisa diterapkan dalam praktik berkependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang juga berkembang dalam masyarakat. Sementara pandangan-pandangan aliran-aliran filsafat pendidikan menyebutkan sebagai berikut. Pragmatisme menyebutkan bahwa peranannya adalah minimalisi peran guru dari seorang guru dan memberikan banyak kekuasaan kepada siswa untuk membuat penampungan. Progresifme tentang asas belajar menyebutkan bahwa anak didik memiliki akal dan kecerdasan sebagai potensi yang merupakan kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Dengan demikian, anak didik pada dasarnya merupakan insan kreatif dan dinamis dalam menghadapi tantangan lingkungannya. Sedangkan eksistensialisme menyebutkan bahwa peristiwa merupakan objek yang harus diukur, dilacak rekornya, dan dibakukan kinerjanya. Perennialisme menyebutkan bahwa sekolah harus banyak mengajar berbagai konsep dan menjelaskan agar bermakna bagi siswa, karena fakta-fakta selalu berubah setiap waktu. Yang selanjutnya, peran filsafat dalam pengembangan pendidikan. Filsafat juga berfungsi mengarahkan agar teori-teori dan pandangan filsafat pendidikan yang telah dikembangkan tersebut bisa diterapkan dalam praktik kependidikan sesuai dengan kenyataan dan kebutuhan hidup yang juga berkembang dalam masyarakat. Merupakan kenyataan bahwa setiap masyarakat hidup dengan pandangan dan filsafat hidupnya sendiri-sendiri yang berada antara satu dengan yang lain, dan sendirinya akan menyangkut kebutuhan hidupnya. Peranan filsafat pendidikan dalam pengembangan teori belajar dapat diketahui melalui peranan antara filsafat dan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut sebagaimana tersimpul dalam pandangan Klimpak bahwa peranan dan fungsi filsafat pendidikan adalah menyelidiki perbandingan pengaruh filsafat-filsafat yang bersaing di dalam prospek kehidupan, serta kemungkinan proses-proses pendidikan dan pembinaan waktu keduanya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.